Vincent, apa kabar? Ya, aku baik. Halo, nama aku Vincent, aku dari Jakarta. Aku udah di FIC dari Fall 2019, transfer ke SFU Fall 2020, dan sekarang udah tahun ketiga ambil bisnis. Mantep. Jadi hari ini kita ngobrol akan bersama juga sama Putri. Putri akan bantu saya untuk kita berdua sama-sama jadi host. Putri, apa kabar? Yes, baik Pak Wito. Halo Vincent. Halo. Oke, sip. Oke, Vincent. Pertama-tama, Om pengen tanya lebih awal dulu adalah waktu sebelum kamu berangkat ke FIC, ceritain dong, kamu itu sekolah di mana di Jakartanya, kemudian aslinya kamu itu dari mana, ceritain sedikit lebih panjang, boleh beberapa menit, silakan. Boleh. Aku tuh dulu di Indo pas SMA itu di Penabur International School atau sekarang udah namanya Penabur Secondary Kelapa Gading. Itu ya termasuk BPK Penabur tapi emang yang khusus internasionalnya ya bagian inter. Biasa kan ada kayak nasional billing itu, nasional plus inter ya. Ini yang inter. Keluarga itu originally dari Riau, jadi mama dari Dumai, papa dari Bengkalis, cuma emang aku lahir Jakarta aja gitu kan. Jadi dulu sempet pindah ke Riau, terus balik lagi ke Jakarta, makanya tapi emang lebih enak aja sih buat sekolah. Ternyata Vincent ini anak Kelapa Gading juga, meskipun aslinya dari Riau, dari Sumatera, dari mana, Bengkalis, dari Dumai ya? Iya, Bengkalis Dumai lah, campuran. Mantap, ternyata anak Kelapa Gading juga, berarti nggak jauh-jauh dari Om Swito. Sorry ya Putri ya, Iya. kamu bukan dari Kelapa Gading kan? Bukan, aku warga Tangerang. Ceritain sedikit dong, selama kamu di Penabur, baik yang di SMP maupun di SMA, kamu udah kepikir untuk sekolah keluar, atau kamu tuh memang dari awal memang masih nggak tahu apa-apa, bahkan belum pernah ke Kanada, atau gimana? Ceritain dong sedikit. Iya, jadi dulu itu kayaknya pertama kali mikir keluar itu kurang lebih ya SMP 8, 9, udah mau SMA gitu lah ya. Emang udah kepikiran sih emang mau keluar gitu kan. Makanya itu kenapa dari SMP keempat Penabur ke Inter kan, soalnya Inggrisnya dulu kan emang jelek, emang belajar Inggrisnya telat kan aku kan, karena dari Riau Inggrisnya kurang dipakai, makanya di drill gitu kan di SMA biar sering dipakai, sering latihan, terus bisa nilainya cukup buat ke Kanada kan. Makanya dulu itu pas di Indo mulai sering belajar Inggris itu tuh ke sekitar kelas 9 gitu kan, kelas 9 oke deh coba kita lebih pelajari Inggris, terus ambil tes buat masuk Inter, karena walaupun dia sama-sama Penabur tapi kan buat masuknya perlu tes dan soalnya Inggris nggak ngerti apa-apa gitu kan. Bahkan pas sudah masuk Penaburnya pun ketika kayak baru belajar kayak semuanya term-term kayak matematika lah apalah di bahasa Inggris gitu kan, terus kayak nggak tahu apa-apa nih ngomong apa lah gitu kan, nanya apa. Cuma ya pelan-pelan ya akhirnya bisa kan, makanya akhirnya bisa ke sini ke Kanada juga. Cuma emang dalam preparationnya itu dari awal sekitar SMP SMA udah tahu, makanya udah bisa disiapin kan, bisa disiapin IELTS-nya, mulai les, mulai belajar, siapin yang lain-lainnya perlu apa, jadinya udah emang lebih gampang. Ngomong-ngomong tentang bahasa Inggris kamu, karena kamu berasal dari Sumatera, kamu merasa bahasa Inggris kamu waktu ke Kelapa Gading Penabur itu, apakah memang sedikit lebih kurang, sedikit di bawah, atau memang jauh di bawah? Jauh. Soalnya dulu itu baru belajar Inggris itu kalau nggak salah kelas 1, kelas 2 ya adalah, tapi kayak biasa lah yang kayak dikit-dikit doang, kayak basic vocabulary gitu kan. Bahkan ketika aku SMP, ketika kelas 9, aku tuh nggak bisa bedain apa bedanya don't sama didn't. Kayak itu tuh dua itu bedanya apa aku tuh nggak tahu. Jadi kayak past tense, present tense apa itu aku nggak tahu. Karena Indo kan nggak gitu. Indo kalau enggak ya enggak gitu kan, nggak ada kayak past tense-nya, present tense, future tense apa. Jadinya ketika itu emang pusing banget sih, karena kayak apa nih satu arti aja banyak banget kata-katanya gitu kan. Makanya kalau dulu itu emang catch up-nya itu harus banget sih, karena kalau misalnya aku nggak ke Inter, ke sekolah Inter terus belajar Inggris lagi di sana, mungkin ngomong aja susah kali kayak. Menarik, ternyata berangkat dari tidak bisa bahasa Inggris ya Put ya. Sekarang malah bisa jadi student yang pinter, lulus, dan kasih inspirasi ke kita semua. Wah, keren. Warga Kelapa Gading, ini akan menjadi asik nanti pada saat
Vincent kita todong sebentar lagi tentang kesannya tentang penabur SMP dan SMA penabur, karena kita pengen tahu apa gunanya sih di penabur sebelum masuk di FIC ini. Boleh ceritain sedikit nggak? Boleh. Kalau pas di SMP keempat sih ya mungkin ntar lebih touch on SMA ya, karena SMA kan biasanya emang udah siapin kuliah. Kalau buat SMP emang lebih ke cari tahu diri sendiri lah. Kan itu mulai pertama nggak IPA IPS juga sih, tapi udah mulai kayak dikasih tahu kan, oh nanti SMA ada IPA IPS, terus kira-kira lebih sukanya bagian pelajaran yang mapel yang IPA apa IPS, kan udah tahu kan soalnya kan ada pelajarannya. Jadi kira-kira bagus nilai yang mana, lebih bisa ngapain. Terus kan SMP itu ketika mulai udah ada kayak OSIS, sudah ada event-event apa, jadi mulai pertama kali coba-coba yang di luar akademi, coba-coba ngapain yang di sekolah, ikut apa gitu kan. Jadi biasa SMP enaknya itu sih kalau dipikir-pikirin lagi ya mulai cobain lah pokoknya kan. Jadi kita udah ketika di SMA kita udah tahu kan. Nah pas SMA aku masuknya jadi IPS karena emang aku nggak bisa IPA, bisanya IPS. Dan pas udah di SMA khususnya inter emang kayak tadi aku bilang kan bahasa Inggrisnya jadi dikebutin, terus pelajaran-pelajaran kayak terms-termsnya yang Inggris, mungkin kayak accounting misalnya. Kalau akuntansi kan kalau di yang SMAK 5 mungkin belajarnya kita kan pasti yang bahasa Indo gitu kan. Kalau di Inggris kan kita jadi udah tahu accounts payable, accounts receivable apa gitu kan. Terus terms-terms yang kayak di matematika, di bahkan yang lain-lain juga sebenarnya in general karena udah Inggris. Jadi ketika ke Kanada, ketika di sini di FIC SFU, terminologinya kita tahu kan. Karena apa yang aku tahu dari teman-teman yang dari SMAK atau dari nasional yang lain, ketika kesini itu lumayan pusing karena kayak dulu pas aku ke SMA semuanya berubah gitu kan. Kayak kalau ngerti aja nggak bisa, ya nggak bisa kerjain gitu kan, jadi susah. Cuma emang di SMA yang inter emang khususnya yang kayak itu sih menurut aku yang paling penting. Cuma kalau other than that, as a SMA in general ya mulai lebih sering lagi aktif OSIS lagi gitu kan. SMA kan juga ada. Terus atau ambil kayak organisasi yang di luar sekolah, ya mungkin gereja atau mungkin apa, benar-benar yang beda lah, yang ada hubungan sama sekolah gitu kan. Cuma emang stepping stone aja lah. Vincent boleh ceritain nggak waktu pertama kali datang ke Kanada terus belajar di FIC, kesulitan adaptasi atau culture shock yang kamu alamin apa ada gitu? Personally aku enggak sih, karena menurut aku di Indo kan budaya barat kita udah lumayan banyak kan, film lah atau festival apalah, atau bahkan apalagi kalau di inter kan orang ngomong Inggris lah di mana-mana, atau tulisannya udah emang pakai Inggris lah. Jadinya udah lebih biasa kan, which is jauh lebih enak. Makanya ketika udah kesini, udah nggak sebanyak itu sih perlu adaptasinya. Paling ya tipikal kalau pindah ke tempat baru, tapi selain itu mah at least buat aku nggak terlalu adaptasi, nggak terlalu culture shock apa-apa. Karena di sana juga di FIC sendiri yang aku tahu semuanya juga studentnya international juga ya, jadi nggak kebanyakan warga lokal juga gitu ya. Nah itu boleh diceritain Vincent, untuk sama teman-temannya di sana ketemu sama student dari luar negeri juga yang beda ya kan, itu gimana tuh respon kamu pertama kali? Iya boleh, soalnya FIC itu dia tuh emang khusus internasional. Enaknya FIC itu yaitu kasih kita masuk, dia tuh emang spesialis khusus international students. Jadi pas kita kesana ya kita semua on the same page gitu, kita semua international students, kita semua baru ke Kanada, jadinya nggak ngerasa aneh atau nggak ngerasa dikucilkan gimana gitu ya. Karena pas orientation atau udah first day ketemu temen, FIC itu kan juga classroom size-nya kecil, around 20 to 40, which is sama kayak mirip atau bahkan sama kayak pas kita SMA atau SMP dulu kan. Jadinya nggak beda jauh, which means buat kayak make friends lah, buat make a connections dengan profesornya, dengan orang lain, itu jauh lebih enak. Karena not only kayak tadi aku bilang they're on the same page, jadi kita semua mau buat temen, kita semua mau kenalan, kita semua mau hangout bareng atau apa, juga buat apa tuh personal connections-nya aja lebih ada waktu gitu kan, karena lebih kecil, lebih intimate dibanding kalau udah di lecture hall gitu.